Halo, ini hanya untuk pengingat reminder buat saya. Jadi, eh, kalau saya pikir-pikir, trading itu semakin sederhana teknik, semakin baik. Karena contohnya kalau kita menggunakan banyak indikator, maka akan menjadikan keputusan itu sulit. Karena mungkin indikator A bilang begini, indikator bilang begitu, jadi bingung sendiri kita. Dan saya sudah mengalami itu, banyak loss yang saya alami, dan karena keraguan, kebingungan karena masalah banyak indikator itu. Maka ini sebagai reminder saya sendiri, saya hanya menggunakan indikator zigzag dan RSI, tapi ini hanya untuk membantu mengambil keputusan, karena saya pikir keduanya ini tidak bertentangan, istilahnya itu konfluen lah ya. Jadi seperti ini, sebelumnya ketika saya mau trading, saya akan lihat dulu tren secara global dalam high time frame ini 1 jam. Ini bullish, naik up, maka ini saya buat garis trailing ini sebagai warning. Ini bukan sebuah pasti ini akan mantul, tapi ini hanya sebuah warning saja untuk saya. Jadi semua hal trading ini memang nggak ada yang pasti. Saya anggap semuanya warning agar kita waspada. Mungkin ini kesini akan mantul ke garis lain atau makan akan bablas, tapi ini tetap saya butuhkan untuk warning saja. Nah, kemudian apakah ini ketika saya melihat ini, jadi saya mendefinisikan tren itu ketika tren seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sebentar. Nah, lower, ya, kemudian lower head itu berarti trennya turun. Begitu juga sebaliknya, higher head ini berarti trennya naik. Kalau masih hanya begini, ini belum bisa dinamakan trennya naik. Begitu juga untuk bearish, seperti itu. Jadi biar enggak bingung. Nah, ketika ini sudah terbentuk ini, berarti ini trennya bearish, turun. Katakanlah ini belum ada ya. Nah, ketika ini baru segini, saya masih melihat ini trennya naik. Nah, begitu terjadi seperti ini, maka ini trennya adalah turun. Selebihnya akan turun. Seperti itu. Walaupun dia dalam posisi secara global, secara high time frame dia naik. Karena saya sendiri mengalami kalau saya harus nunggu sampai turun masih ini, saya akan ketinggalan peluang sebenarnya kita bisa entry di bearish ini. Ya saya tidak menyarankan, tapi saya bermain di low time frame di 15 menit. Jadi ini masih ringnya 15 menit, itu kan ada 4 candle ya. Ringnya itu masih bisa peluangnya, ringnya ini masih ada peluang untuk 15 menit, apalagi kalau kita pakai 5 menit. Nah, ini ringnya itu masih oke lah. Ini ringnya. Kalau ini yang penting ini terjadi change of karakter, bisa juga ini menandakan perubahan tren sementara,
karena secara global dia naik. Ketika terjadi seperti ini, ya ini, jadi major trend ya bukan major trend. Ketika terjadi lower high, maka saya berpikiran ini akan bearish sementara hingga dia ketemu ke trendline ini. Nah, ini bisa masuk di sini kita. Kalau hanya seperti ini, saya belum yakin dia akan turun. Trennya belum turun, tapi kalau ini 80% ya ini bilang ini akan turun. Jadi kita masuk di sini, ringnya ini dengan segini masih lumayan. Ya, ini masih lumayan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, RSI ini saya gunakan ketika katakanlah saya mau entry di short atau sell di sini, saya harus melihat RSI ini dulu. Ketika RSI ini di atas middle garis tengah ini, saya berani sell. Tapi ketika misalkan dalam posisi ini, nah seperti misal ini, misal ini posisi dia kok di bawah garis ini, saya tidak berani sell meskipun akhirnya dia turun. Kebetulan ini pas turun ya, tapi banyak kejadian misal seperti ini. Enggak. Ini, nah ini ini, nah ini atau inilah dia engulfing, ini bagus engulfing. Kemungkinan ketika ini belum ada, ini pasti dia ada di order block. Ketika ini engulfing, banyak orang pasti akan beli sell karena ini mungkin dia akan melakukan penurunan di sini. Tapi ketika melihat ini di bawah garis putih ini menunjukkan harga itu sudah rendah bagi saya, maka kemungkinan besar seller itu tidak akan masuk ya, dia akan turun ya sampai sini. Di sini malah area buyer sebenarnya, di sini area seller. Jadi makanya saya buat garis hijau ini untuk sebagai mengingat saya bahwa ini area buyer, ini area seller. Walaupun ini penurunan bearish, penurunan tren menurun, saya masih mikir-mikir kalau mau beli sini. Kecuali posisi dia sudah di atas garis putih ini, posisi area seller, saya berani beli. Karena jadi kemungkinan lebih besar karena ini area seller, kemudian banyak seller yang akan masuk. Jadi semua ini hanya probabilitas. Semakin tinggi probabilitas semakin bagus. Bagaimana cara tahu probabilitas tinggi? Yaitu rule ketika follow the trend, ini follow-nya turun, yang satu. Yang kedua, order block. Valid order block itu yang ada imbalannya, kemudian ada liquidity-nya. Kemudian imbalan itu juga engulfing. Nah, yang keempat itu di area seller area RSI ini. Ya seperti itu aja. Ini hanya untuk pengingat saya, untuk saya lihat setiap hari sebelum trading biar saya tidak lupa. Kadang hari ini ingat, besok lupa, dan akhirnya ganti strategi. Itu akan malah menjadikan banyak loss. Itu aja, terima kasih.